Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview poster yang sudah saya foto di beberapa tempat di auditorium UNP pada acara pada hari yang itu untuk memenuhi tugas statistika. Yang pertama saya menemukan satu poster, yaitu poster aparatus mental reform and government institution in Padang City. Nah, latar belakang pada poster ini yaitu Grand Design of Brown Street before 2010 sampai 2025 telah menegaskan bahwa pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan memiliki integritas tinggi akan mewujudkan, namun pada kenyataannya reformasi birokrasi Indonesia tampaknya masih belum ada kemajuan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pengembangan metalis aparat sehingga memiliki integritas dan kinerja yang baik. Tujuan dari poster tersebut atau penelitian ini adalah untuk menemukan model alternatif untuk membina sikap dan mental aparatur sipil negara di Kota Padang, yaitu sama dengan gimana cara alternatif untuk membina sikap. Seperti banyak kita ketahui kan, sikap-sikap aparat negara yang berada di Padang cukup keras, dan untuk bahan dan metodenya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan dari Envelopes, lembaga pemerintahan di Kota Padang. Sampel diambil secara acak proporsional yang terdiri dari 266 karyawan. Data dianalisis melalui analisis kuantitatif dengan regresi berdasarkan model analisis interaksi. Jadi untuk membuat statistika penelitian ini, mereka mengambil beberapa sampel dan maka kesimpulannya ada efek yang signifikan dari lingkungan kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kompetensi. Lalu poster berikutnya saya menemukan poster penerapan model-model latihan kondisi fisik untuk khususnya untuk kemampuan teknik dasar bola voli mahasiswa. Nah, untuk latar belakangnya, mahasiswa mudah lelah saat latihan teknik dasar bola voli, kaku atau pergerakan sendinya terbatas atau kurang lentur sehingga sering mengantuk pada saat perkuliahan, merasa sesak nafas pada saat beraktivitas. Adanya mahasiswa yang cedera saat melakukan latihan. Pada poster ini bertujuan untuk perlu adanya suatu model latihan kondisi fisik yang terstruktur dan efisien selama perkuliahan. Model latihan yang dimaksud adalah yang dapat meningkatkan kondisi fisiknya, teknik, mental, serta psikologis mahasiswa. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode model pengembangan teknik pengambilan data tes kemampuan teknik dasar bola voli dan data dianalisis dengan statistik inversial dengan rumus uji T dependent sampel. Lalu pada poster berikutnya itu poster model pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Latar belakang dari penelitian ini itu Panti Sosial Bina Remaja adalah salah satu institusi yang mengajarkan keterampilan kepada remaja yang putus sekolah. Jadi pada penelitian ini banyak dilakukan terhadap remaja-remaja yang terkena dampak putus sekolah, sehingga ada dari penelitian ini meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat membantu
kesejahteraan remaja dan mendapatkan kenyamanan di kemudian hari secara sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan pada poster ini atau penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan asosiatif. Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi yaitu BPJS. Variabel dalam penelitian ini adalah kemiskinan, asuransi kesehatan, kepemilikan rumah, dan sumber pendapatan. Jadi penelitian ini mereka merangkum seluruh variabel yang ada pada masyarakat. Baik, pada poster berikutnya itu tentang pengembangan OCB test berbasis Android yang untuk pemetaan organisasi perilaku dan kinerja dalam UMKM di Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk latar belakangnya, COVID-19 telah menjadi pandemi global negara-negara di Indonesia termasuk Indonesia dan Malaysia. Peran UMKM sangat penting, menyumbangkan 61% dari PDB Indonesia sampai menyediakan 97% lapangan kerja. OCB adalah bentuk perilaku dan unik individu diskresioner yang mempengaruhi kinerja pekerjaan individu, kelompok intim, atau organisasi. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan OCB test berbasis Android untuk pemetaan perilaku dan kinerja organisasi di UMKM Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan yaitu disebut ini berdasarkan pada penelitian dan pengembangan yang terdiri pada tahap, itu mendefinisikan, mendesain, mengembangkan, dan menyebarkan. Bisa dilihat juga di sini bagaimana perkembangan pada penelitian ini menggunakan beberapa diagram grafik antara Indonesia dan Malaysia. Lalu poster selanjutnya itu instrumen penilaian kolaborasi berbasis observasi dalam proyek kewirausahaan pembelajaran praktis. Untuk latar belakangnya, kolaborasi adalah permintaan untuk kemampuan masa depan. Kolaborasi pendidikan dan cara membuat kolaborasi sangat penting. Bagaimana menilai efektivitas kolaborasi melalui instrumen yang valid, terutama dalam pendidikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggunakan populasi dan sampel penelitian, tetapi tahap validitas instrumen penilaian berdasarkan dari 7 ahli. Bahan dan metode penelitian ini yang digunakan adalah R&D, model penelitian dan pengembangan 4G, atau mendefinisikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan. Lanjut, untuk poster selanjutnya ada tentang studi faktor penentu status gizi dalam upaya mendukung pencapaian kelaparan di Sumatera Barat. Nah, ini mengenai provinsi yang kita tempati saat ini. Itu latar belakangnya pemberantasan kelaparan, di mana salah satu tujuan adalah mencapai ketahanan pangan dan kondisi gizi yang lebih baik. Informasi ini berkaitan dengan gizi dalam mendukung pencapaian SOG Zero Hunger. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penentu gizi antara kelompok umur anak-anak atau balita, remaja, dewasa, dan lanjut usia di Sumatera Barat untuk mendukung tujuan dari SOG 0 kelaparan, yaitu ketahanan pangan dan nutrisi nasional yang kuat. Untuk melanjutkan penelitian ini, mereka menggunakan bahan dan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Subjek yang diteliti yaitu 6 kita dan kabupaten di Sumatera Barat. Itu 6 kabupaten di Sumatera Barat. Saya lihat juga sudah dibuat grafiknya di penelitian tersebut dalam bentuk poster. Nah, untuk poster selanjutnya yaitu menganalisis efikasi diri dalam literasi digital pada siswa generasi Z pada siswa perguruan tinggi.
Nah, latar belakang dari penelitian ini, generasi Z adalah kelompok generasi yang terdiri dari individu-individu yang lahir kira-kira pada pertengahan tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2010. Generasi Z seringkali dipandang sebagai individu yang paham teknologi karena mereka tumbuh di era ketika internet, media sosial, dan perangkat pintar menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini yaitu efikasi dari siswa dalam literasi digital berdasarkan gender. Yang kedua, efikasi diri siswa dalam literasi digital berdasarkan komponen efikasi diri. Yang ketiga, komponen efikasi siswa berdasarkan gender. Nah, dari pengelompokan tujuan tersebut sudah dibuatkan pada poster dalam bentuk tabel. Untuk poster selanjutnya itu pendidikan perawatan diri untuk anak, perempuan, remaja melalui konseling kesehatan dan pelatihan olahraga untuk mengoptimalkan intensitas dysmenorrhea. Untuk latar belakangnya, tidak banyak sekolah perempuan tahu cara untuk menghilangkan nyeri haid. Nah, memang untuk beberapa sekolah yang ada, apalagi di Sumatera Barat, untuk cara menghilangkan nyeri itu sangat minim. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah bagi perempuan. Bahan dan metode kegiatan ini melalui training of trainer atau TOT dengan memberikan materi melalui perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung. Untuk poster selanjutnya itu mengenai meningkatkan hasil belajar siswa dengan modul etnoscience terintegrasi menggunakan artificial intelligence. Untuk latar belakangnya, pendidikan di era industri 4.0 menekankan pada integrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu tanggal dalam pendidikan dan pembelajaran menjadi siswa. Yang pertama, peran teknologi sangat penting dalam mengakomodasi pembelajaran kontekstual dan integratif yang mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan alam. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah modul ilmu etnoscience terintegrasi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dan beberapa dampaknya sudah dibuatkan grafik pada poster. Untuk poster yang terakhir yaitu mengenai analisis kerentanan bangunan akibat gempa bumi di Kota Padang menggunakan multi-layer perception atau MLP dan logistik multinasional. Latar belakangnya, Kota Padang rentan terhadap gempa bumi yang memunculkan kebutuhan analisis kerentanan bangunan sebagai langkah mitigasi. Nah, tujuan dari penelitian ini menerapkan metode logistik multinominal dan MLP dalam analisis kerentanan bangunan terhadap gempa bumi. Itu menganalisis kerentanan bangunan, membandingkan performa antara MLP dan metode logistik multinominal. Bahan metode yang digunakan multi-layer perception dan metode logistik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.